Ah, puji Tuhan, malam hari ini yang menjadi perenungan untuk kita terambil dari Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 18. Saya tidak membacakan ayatnya semuanya, tapi kita bisa menyimak, mendengarkan pemaparan ini sampai selesai. Ada satu pertanyaan yang penting untuk kita renungkan. Mengapa Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia? Karena di dalam Injil Yohanes pasal 1 ini, jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman. Itu di dalam ayat 14 dikatakan ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus dengan jelas dikatakan di dalam ayat ini adalah firman. Ketika saya membaca Yohanes pasal 1 ini, saya menemukan ada sedikitnya 4 berkat yang Allah sediakan bagi kita orang Kristen di dalam Yesus Kristus. Dan saya mau katakan dari hasil perenungan saya terhadap ayat ini, berkat yang terbesar Allah sudah sediakan, Allah sudah limpahkan, Allah sudah berikan kepada kita melalui firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan 4 berkat besar yang Allah sediakan di dalam Yesus Sang Firman, terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu firman. Kalau kita membaca di dalam ayat 1, dikatakan di sini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata firman di sini dalam teks Yunani itu memakai kata logos, kata benda. Kalau kata kerja dia lego. Jadi kalau logos itu firman, kata benda, dan ini bisa diartikan sebagai ilmu, bisa juga diartikan sebagai hikmat, bisa diartikan sebagai pikiran, bisa juga diartikan sebagai pengetahuan Allah. Jadi firman di sini berasal dari kata logos. Sedangkan kalau lego itu berfirman. Jadi Allah berfirman karena Allah memiliki firman. Allah menyatakan lego karena Allah memiliki logos. Terus kita melihat kapan firman ada. Kembali kita lihat di dalam ayat 1 bahwa firman sudah ada sejak kekal. Karena dikatakan pada mulanya adalah firman. Artinya sejak permulaan firman sudah ada. Bahkan firman itulah menjadi permulaan dari segala yang ada di bumi ini, termasuk bumi ini sendiri. Jadi kapan firman Allah ada? Tentu jelas dikatakan di sini bahwa firman itu kekal ada sebelum dunia diciptakan. Jadi firman itu bukan ciptaan. Kalau mungkin kita pernah dengar saksi Yehova, saksi-saksi Yehova, saksi Yehova mengatakan bahwa firman ciptaan. Tetapi ajaran Alkitab mengatakan firman itu bukan ciptaan, tetapi firman itu kekal di dalam diri Sang Pencipta. Jadi kapan firman ada? Jelas dikatakan bahwa firman itu kekal ada, bahkan firman itu sudah ada di dalam diri Allah sebelum segala ciptaan. Yang kedua, di mana firman Allah yang kekal ini ada? Maka di sini kita melihat bahwa firman Allah yang kekal itu ada di dalam diri Allah. Di sini dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata adalah bersama-sama dan adalah di sini, kata bersama-sama dan adalah dalam teks Yunani sebenarnya artinya sama. Artinya di situ bisa diartikan berada, terus-menerus, tinggal, tetap. Jadi artinya bahwa firman itu kekal, tetap, terus-menerus ada di dalam diri Allah. Saya coba pernah mengeksegese ini dari bahasa Yunaninya ke bahasa Indonesia. Jadi artinya bahwa firman itu ada, kekal, dan terus-menerus ada di dalam diri Allah. Allah tidak pernah ada tanpa firman.
Maka di sini nanti kalau kita kaitkan dengan saudara kita seberang, mereka katakan bahwa firman itu ada yang mengatakan ciptaan, ada yang mengatakan tidak. Ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan ciptaan, mirip saksi Yehova ya. Tapi kita tidak bahas di sana dulu. Jadi di mana firman ada, dikatakan di sini bahwa firman itu ada di dalam diri Allah. Karena firman ada di dalam diri Allah, maka firman itu adalah Allah. Sama seperti kita punya pikiran, kita punya ilmu, kita punya pengetahuan ada di dalam diri kita. Maka ilmu kita adalah kita. Jadi firman Allah kekal di dalam diri Allah, karena firman Allah kekal di dalam diri Allah, maka firman adalah Allah. Itu yang harus kita pahami dulu. Yang kedua, apa fungsi firman? Apa karya firman di dalam ayat yang kita bahas ini, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 ini? Kalau kita melihat dikatakan di dalam ayat 3 dikatakan ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi kita melihat di sini bahwa firman itu adalah pencipta. Artinya Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya. Makanya kalau kita baca nanti di dalam kitab Kejadian, di situ kita melihat perkataan yang mengatakan berfirmanlah Allah. Berfirman itu kata kerja. Sedangkan firman itu kata benda. Berarti Allah berfirman menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Dan itu sangat tepat dengan ayat 3. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini yang harus kita pahami dulu ya, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Dan firman itu bukan ciptaan. Sekarang kita masuk kepada materi kita malam hari ini yang mau saya sampaikan. Untuk apa tujuan Allah, apa rencana Allah, sehingga Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Untuk apa? Apa yang mau Allah kerjakan melalui firman yang menjadi manusia? Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 1, kita melihat di sini nanti dengan jelas dikatakan begini ya. Setelah zaman dahulu, Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menciptakan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi kita melihat bahwa firman menjadi manusia adalah kesempurnaan penyataan diri Allah, penyataan karya Allah, penyataan program Allah, tujuan Allah bagi dunia. Kalau di zaman perjanjian lama Allah berbicara kepada manusia melalui para malaikat, melalui para nabi, atau melalui suara, atau melalui penampakan. Tetapi sekarang di zaman akhir ini, Ia berbicara melalui firman-Nya yang hadir dalam keadaan seorang manusia yang sempurna. Itulah Yesus Kristus. Maka kita kembali kepada Yohanes pasal 1. Di dalam Yohanes pasal 1 ini, kita menemukan ada 4 berkat yang Allah sediakan di dalam Sang Firman yang menjadi manusia. Yang pertama, di dalam Sang Firman yang menjadi manusia, Allah memberikan hidup bagi kita. Kata hidup di sini kalau dilihat dalam teks Yunani memakai kata zoe. Karena dalam teks Yunani ada 2 kata hidup. Yang pertama itu bios, itu berbicara hidup sehari-hari, makan, minum, tidur, kerja, menikah, punya anak, punya cucu, itu bios. Tetapi kata zoe di sini bukan sekedar bios. Tetapi kata zoe di dalam Injil Yohanes dipakai sebanyak 36 kali
Dan kata zoe ini menunjuk kepada hidup yang kekal. Jadi ketika dikatakan di dalam ayat 4, di dalam dia, di dalam sang firman yang menjadi manusia, ada hidup, artinya bahwa di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada hidup yang sebenarnya. Berarti kalau orang belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, berarti orang itu belum memiliki hidup yang sebenarnya, tapi itu hidup. Kalau dosennya Mama Ella dulu ketika di I3, Pontius Takaliwang mengatakan, orang yang hidup tanpa Kristus adalah disebut mayat hidup. Atau yang pernah disampaikan Mama Ella itu istilahnya Kristen zombie. Baru hidup kekal juga berbicara tentang hidup yang berkualitas. Kita tahu ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hidup manusia dikuasai dosa, ditundukkan oleh iblis, bahkan takluk kepada maut, kematian. Tetapi di dalam Yesus, hidup kita yang tunduk kepada dosa, tunduk kepada maut, bahkan kita tunduk di dalam otoritas iblis. Di dalam Yesus ini dipulihkan, dan kita memiliki hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas artinya seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita dipulihkan Allah melalui sang firman yang menjadi manusia. Maka saya katakan orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus, dia memiliki hidup yang berkualitas. Hidup yang menang atas dosa, hidup yang menang atas iblis, hidup yang menang atas maut. Karena dia memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang dibaharui setiap hari, dan dia memiliki hidup yang selama-lamanya. Maka kita melihat nanti kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, saya bacakan untuk kita semuanya. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan begini, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi di dalam Yesus ada hidup. Maka saya katakan bagi orang yang sudah memiliki Kristus dalam dirinya, kematian bukanlah akhir sejarah hidupnya. Tetapi kematian adalah sebuah langkah untuk masuk kepada program Allah di dalam Kristus, yaitu kehidupan yang kekal. Makanya orang Kristen tidak takut mati. Tetapi orang Kristen bagaimana menjalani hidup di dunia ini menjadi berarti bagi kemuliaan Tuhan dan bagi sesama. Jadi Yesus mengatakan, dialah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya, dia hidup walaupun ia sudah mati. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah dunia, satu-satunya tokoh, satu-satunya manusia, satu-satunya orang yang dikagumi, yang pernah mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup, hanya Yesus. Dan hidup yang dibicarakan di dalam teks ini bukan hanya berbicara hidup biologis, bios, tetapi berbicara hidup zoe. Ketika kita hidup di dunia ini, tapi nilai-nilai, prinsip hidup, kualitas hidup kerajaan surga, itu menjadi milik kita. Inilah yang disebut dengan bahwa di dalam Yesus, sang firman yang menjadi manusia itu, Allah memberikan, Allah menyediakan, Allah melimpahkan hidup yang berkualitas, hidup yang sebenarnya, hidup yang kekal. Maka sungguh kita bersyukur menjadi orang Kristen karena kita memiliki Yesus, sang kehidupan itu sendiri. Oke, kita masuk, dikatakan, jadi hidup di sini adalah hidup yang dijamin oleh firman, yaitu hidup yang kekal. Maka kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16, jelas sekali dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya, sang firman-Nya, ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kedatangan Yesus yang pertama itu bukan menjadi hakim, tetapi memberikan keselamatan. Tetapi ketika Yesus nanti datang di akhir zaman, maka Dia menjadi hakim. Jadi penghakiman itu akan dikerjakan Yesus ketika Dia datang nanti di akhir zaman. Dikatakan orang yang mati dihidupkan, dibangkitkan dalam kemuliaan menyongsong Kristus di angkasa. Luar biasa. Inilah esensi hidup orang Kristen. Dan inilah yang menjadi tujuan hidup orang Kristen. Jadi hidup tanpa Kristus berarti kita tidak memiliki nilai hidup. Hidup tanpa Kristus berarti kita tidak memiliki tujuan hidup. Dan hidup kekal di sini berbicara tentang keselamatan. Dan ini merupakan hal yang pasti, hal yang nyata disediakan oleh Allah di dalam Kristus. Karena Yesus mengatakan Dialah kehidupan. Jadi bisa kita berpikir, merenungkan bahwa hidup manusia di dunia ini pasti akan berakhir. Semua akan mati. Tetapi bagaimana dengan nilai hidup kita? Jadi gini ya, tanpa Tuhan juga mati, bersama Tuhan juga mati. Namun mati tanpa Tuhan menuju kematian kekal. Namun mati dengan Tuhan, bersama Tuhan, di dalam Tuhan, mendapat jaminan hidup yang kekal. Jadi hanya ada dua pilihan. Mau memilih mati di dalam Tuhan, mati bersama Tuhan, atau mati di luar Tuhan, mati tanpa Tuhan. Tetapi Yesus katakan, kalau kita mati di dalam Dia, maka sesungguhnya kita tidak mati, tapi kita hidup. Karena roh kita dihidup di dalam hadirat-Nya. Jadi di sini bagaimana hidup kita sebelum kita mengenal Yesus dan setelah kita mengenal Yesus. Ini menjadi sebuah evaluasi. Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang benar-benar mengalami yang namanya hidup yang Allah sediakan di dalam Yesus Kristus ini? Ini menjadi sebuah perenungan, pertanyaan besar atas diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat yang Allah sediakan di dalam Sang Firman yang menjadi manusia. Yang kedua adalah di dalam Yesus ada terang. Itu yang dikatakan di ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Ayat 9, terang yang sesungguhnya telah menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Berbicara terang di sini itu berbicara pengenalan kepada Allah. Artinya bahwa kehadiran Yesus Sang Logos membawa pencerahan yang jauh melebihi pencerahan yang telah diberikan Allah kepada manusia sebelum Dia datang. Saya sudah bacakan tadi Ibrani pasal 1 ayat 1-4. Kalau di konteks perjanjian lama Allah berbicara melalui suara, melalui malaikat Tuhan, melalui para nabi, itu sudah luar biasa. Tetapi sekarang Allah menyatakan seluruh kehendaknya, seluruh rencananya di dalam Sang Firman yang menjadi manusia. Maka Yesus mengatakan, barang siapa mengenal aku, ia mengenal Allah. Barang siapa melihat aku, ia melihat Allah. Kenapa? Karena di dalam Yesuslah berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Sebagaimana dikatakan di dalam surat-surat Paulus. Jadi pengenalan tentang Allah itu kita lihat, kita dapatkan, kita temukan ketika kita hidup di dalam Yesus. Berbicara kasih Allah, kita dapatkan di dalam Yesus. Berbicara pengampunan Allah, kita dapatkan di dalam Yesus. Berbicara hidup yang kekal, kita dapatkan di dalam Yesus. Berbicara damai sejahtera, kita dapatkan di dalam Yesus. Berbicara tentang penyertaan, kita dapatkan di dalam Yesus. Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus mengatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan kepadamu. Artinya damai di dalam Yesus, terang di dalam Yesus, pengalaman dengan Tuhan
di dalam kehadiran Sang Firman menjadi manusia, ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Jadi terang dalam Yesus ini juga menyingkirkan kegelapan. Kegelapan yang dimaksud adalah masalah dosa, masalah moral, masalah perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita melihat Yesus adalah terang, maka ketika Yesus itu diam di dalam hidup kita, kita mampu menang atas dosa, kita mampu menang atas perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya katakan orang yang semakin sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus, hidupnya dibaharui tiap-tiap hari, sehingga dia memancarkan kemuliaan kasih Kristus. Baru Yesus adalah terang, ini juga nyata di dalam ajaran Yesus tentang etika dan moral yang sempurna. Kalau kita melihat ajaran Yesus itu luar biasa ya. Bagaimana kita hidup dengan sesama, bagaimana hidup kita berarti dan berguna, semuanya ada. Jadi di dalam Yesus Allah menyediakan terang bagi kita. Dan karena itulah Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Terang dunia. Terang ini memungkinkan kita melihat objek secara lebih jelas. Dengan terang kita dapat melihat bentuk, melihat jarak, bahkan relasi antar objek. Kita bisa melihat segala sesuatu. Banyak hal yang bisa kita lihat di dalam terang. Dalam filosofi Yunani, terang ini adalah simbol pengetahuan. Berarti tanpa terang, orang tidak memiliki pengetahuan. Itulah yang dikatakan di dalam ayat 5 tadi ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam Alkitab, kegelapan adalah simbol ketidaktahuan, simbol dosa, dan kesengsaraan. Hanya dengan memiliki terang Kristus, memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah di dalam Kristus, maka kita dapat keluar dari ketidaktahuan, dapat menang atas dosa dan kesengsaraan. Dan itulah jaminan yang kita dapatkan jika kita bersandar pada Yesus adalah Sang Firman Allah itu. Sungguh luar biasa kalau kita sungguh-sungguh dalam Yesus ini. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Apa berkat yang Allah sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus? Yang ketiga adalah, di dalam Yesus kita diangkat jadi anak-anak Allah. Ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anak Allah di sini berbicara tentang identitas yang baru. Tanpa Kristus kita adalah hamba dosa, anak-anak dunia. Tetapi bersama dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, maka status kita diubah. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari anak-anak dunia, anak-anak kejahatan, diubah status kita, identitas kita, menjadi anak-anak Allah. Berbicara tentang anak Allah, ini berbicara juga tentang kuasa, wewenang, otoritas. Bahkan berbicara juga tentang spiritualitas yang baru. Bahkan juga berbicara tentang fasilitas. Apa itu? Bahwa kita pewaris kerajaan surga. Jadi kuasa wewenang yang Allah berikan kepada kita di dalam Kristus itu, maka kita diberikan otoritas kuasa hak untuk masuk kerajaan surga. Kita diberikan juga kuasa untuk memerintah bersama Kristus dalam kerajaan surga. Bahkan kita diberikan otoritas untuk mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Yesus. Makanya dalam pelayanan para rasul, kita melihatkan banyak sekali mujizat yang terjadi. Bagaimana orang sakit disembuhkan, bagaimana setan diusir, bagaimana orang-orang berdosa dimerdekakan di dalam Yesus. Inilah otoritas yang kita miliki ketika kita hidup di dalam Kristus. Jadi di dalam Yesus, kita diberikan status yang baru, kita diberikan identitas yang baru, kita diberikan wewenang, otoritas di dalam menjalani hidup ini. Dan inilah yang menjadi satu hal yang sangat indah. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita bukan hamba, tetapi menjadi anak Allah. Kita tidak tunduk lagi kepada otoritas iblis, tetapi kita tunduk di dalam otoritas Tuhan. Karena kita anaknya, kita pewaris kerajaan surga, kita pewaris kemuliaan yang Allah berikan bagi kita. Jadi, karena kita anak-anak Allah, maka kita juga sebagai anak Allah harus meneladani
Yesus sebagai anak Allah. Jadi Yesus anak Allah menjadi teladan bagi kita anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah karena kita ditebus, kita bersatu, kita hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi karena Yesus maka kita diangkat menjadi anak Allah, maka seluruh sikap atau seluruh teladan hidup Yesus harus menjadi teladan hidup kita. Bagaimana sikap Yesus terhadap orang miskin? Bagaimana sikap Yesus terhadap orang berdosa? Bagaimana sikap Yesus terhadap orang sakit? Bagaimana sikap Yesus terhadap orang tersesat? Bagaimana sikap Yesus terhadap orang Farisi ahli Taurat? Bahkan terhadap bangsa-bangsa lain. Kita melihat Yesus mengasihi, Yesus berbuat, Yesus menolong, Yesus menyatakan hal-hal yang indah untuk mereka. Maka karena Yesus kita menjadi anak Allah, maka karakter Yesus, prinsip hidup Yesus, teladan hidup Yesus haruslah menjadi teladan hidup kita. Karena kita anak Allah, oleh karena diangkat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang ketiga. Sekarang poin yang keempat. Ini penutup. Di dalam Yesus ada kasih karunia demi kasih karunia Allah sediakan buat kita. 16-17 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kata kasih karunia di sini diambil dari teks Yunani itu charis. Bahasa Ibraninya ken. Dan ini dipakai untuk menunjukkan arti pengampunan. Pengampunan dari Allah, pengampunan dari sesama manusia. Jadi artinya di dalam Yesus kita mendapatkan penebusan kita dan pengampunan dosa-dosa kita. Ini luar biasanya. Maka Yesus mengerjakan penebusan kita, mengerjakan pengampunan dosa kita, menggenapi seluruh hukum-hukum kurban tentang keselamatan. Karena di dalam Alkitab ya, mulai dari kitab Kejadian, sejak Adam jatuh dalam dosa, selalu berbicara ada yang namanya kurban. Kejadian 3 ayat 21, Allah mengorbankan seekor binatang, kulitnya menjadi pakaian Adam dan Hawa. Kain dan Habel mempersembahkan kurban dari binatang. Nuh, Abraham, Musa selalu ada mempersembahkan kurban ketika datang mendekat kepada Allah sebagai sebuah pengharapan akan kehadiran daripada Sang Mesias. Dan seluruh hukum kurban itu sudah disempurnakan oleh Yesus di dalam dirinya. Jadi kasih karunia atau charis ini artinya adalah perbuatan seorang atasan, dalam konteks kita hari ini adalah Allah, yang menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia. Padahal sebenarnya bawahan itu tidak layak menerima. Artinya begini, kasih karunia itu begini. Kita ini orang berdosa layaknya dihukum. Tetapi Allah melalui Kristus firman-Nya yang menjadi manusia, kita bukan dihukum. Tetapi kita diampuni, kita dibalut, kita dilawat, kita dikasihi, kita dibaharui. Itulah namanya kasih karunia. Jadi kasih karunia di sini adalah satu anugerah yang sangat besar yang kita sendiri tidak akan mampu meraihnya dan kita sendiri tidak layak untuk mendapatkannya, tetapi itu diberikan, dianugerahkan kepada kita. Saya katakan kita orang berdosa layak dimasukkan ke neraka, tapi kasih karunia mengubah, membawa kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Itulah arti kasih karunia. Ya, jadi Allah dalam kasih karunia-Nya memperlakukan kita dengan begitu indah. Walau kita bersalah, tapi kita diperlakukan seolah-olah kita tidak pernah berbuat salah atau tidak pernah berbuat dosa. Jadi Tuhan itu oleh karena kasih karunia-Nya, Dia tidak menghitung-hitung dosa kita, tidak mencatat dosa kita. Tapi Dia selalu mengampuni, dan memulihkan kita dari dosa-dosa kita. Maka dikatakan kan 1 Yohanes 1 ya 9-10 itu, kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil, yang akan memulihkan, mengampuni, menyucikan. Yesaya pasal 1 ayat 18-19 dikatakan,
Kalau kita datang kepada Tuhan, walau dosa kita merah, akan diputihkan seperti bulu domba, seperti salju. Kasih karunia itu artinya kita mendapatkan pengampunan, pemulihan. Pengampunan di sini berbicara tentang bahwa kita didekatkan dengan Allah, bersekutu dengan Allah, bahkan kita dipulihkan dengan sesama kita. Jadi kasih karunia itu tidak menghitung dosa-dosa kita, tapi kita manusia ini kan suka hitung dosa orang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Maka datanglah lagu kan, 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali, so malapa lae. Akan begitu. Banyak orang seperti itu, menghitung kesalahan. Jangan sampai. Tetapi kasih karunia Tuhan melampaui semuanya itu. Itulah kasih karunia yang disediakan untuk kita. Jadi berkat Allah di dalam Yesus Kristus adalah berkat jasmani dan juga berkat rohani yang melimpah. Kasih karunia Allah adalah membebaskan manusia dari kutuk. Dari kutuk dosa, kutuk hukum Taurat, dari ikatan iblis, dari maut, dari segala sesuatu yang tidak membangun kerohanian kita. Jadi kasih karunia Allah sediakan bagi kita di dalam Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi ada 4 berkat yang Allah sediakan bagi kita di dalam Yesus. Dan di sini kita butuh semakin mengenal Yesus, semakin hidup di dalam Yesus, semakin bergantung kepada Yesus, dan menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, tujuan hidup kita, nilai hidup kita. Kita mendapatkan hidup kekal, hidup berkualitas, hidup yang sesungguhnya. Kita mendapatkan berkat yang kedua adalah bahwa kita diberikan terang. Yang ketiga, kita dijadikan anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Dan yang keempat, kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kasih karunia Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kita. Dan itu yang kita alami sampai hari ini. Dan itulah tujuan Allah. Mengapa Dia mengutus firman-Nya sendiri, hadir menjadi manusia, supaya di dalam Yesus itulah seluruh kehendak Allah, seluruh rencana Allah, seluruh program Allah bagi alam semesta, bagi manusia, dinyatakan dengan sempurna. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh untuk tinggal hidup di dalam Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita berdoa, saya ingin memutarkan satu lagu. Mari kita renungkan lagu ini sambil kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. On Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Oh, wonderful His love to me. Anaknya yang tunggal supaya
binasa, melainkan dapat hidup.